Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maharani Yulisetianingrum dari 10 Akuntansi 2. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Faktor-faktor pembentuk integrasi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 1. Pendahuluan yang berisi 1. Latar belakang, 2. Rumusan masalah, 3. Tujuan dan manfaat. Yang saya bacakan, pertama, latar belakang. Kebinekaan merupakan realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan bangsa dan negara. Kebinekaan harus dimaknai masyarakat melalui pemahaman multikulturalisme dengan berlandaskan kekuatan spiritualitas. Perbedaan etnis, religi, maupun ideologi menjadi bagian tidak terpisahkan dari sejarah bangsa Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika, dan toleransi yang menjadi perekat untuk bersatu dalam kemajemukan bangsa. Indonesia merupakan negara yang sangat rentan akan terjadinya perpecahan dan konflik. Hal ini disebabkan Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama, serta karakteristik dalam keunikan di setiap wilayahnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki keistimewaan keanekaragaman sosial dan budaya, suku, etnik, bahasa, dan sebagainya dibandingkan dengan negara lain. Kedua, rumusan masalah. 1. Apa pengertian integrasi nasional? 2. Apa saja syarat integrasi? 3. Apa saja faktor-faktor pembentuk integrasi nasional? 4. Bagaimana tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI? 5. Bagaimana peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? Yang ketiga, tujuan dan manfaat. Adapun tujuan saya membuat makalah ini antara lain: 1. Untuk mengetahui pentingnya persatuan dan kesatuan. 2. Untuk mengetahui betapa indahnya persatuan bangsa Indonesia. 3. Untuk mengetahui pentingnya integrasi nasional dalam kebinekaan sebagai solusi mengatasi perpecahan antar masyarakat. Adapun manfaat dari pembuatan makalah ini adalah: 1. Saya dapat mengetahui tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 2. Saya dapat mengetahui tentang betapa indahnya persatuan warga negara Indonesia dapat berjalan dengan baik. Bab 2. Pembahasan. Di sini saya akan membahas rumusan masalah yang sudah saya bacakan tadi. Pertama, pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris. Integrate artinya menyatupadukan, menggabungkan, mempersatukan. Menurut Dr. Nazaruddin Samsudin, integrasi nasional ini sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Integrasi juga meliputi aspek vertikal dan horizontal, dan menurut Jenderal Sujati Jiwandono, integrasi nasional sebagai cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Hak tersebut perlu dibatasi pada suatu taraf tertentu. Bila tidak, persatuan nasional akan dibahayakan. 2. Syarat integrasi. Syarat keberhasilan suatu integrasi di suatu negara adalah sebagai berikut. 1. Anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antar satu dan lainnya. 2. Terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang terakhir, 3. Norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan buku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Yang ketiga, faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. 1. Faktor pembentuk integrasi nasional adalah adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. 2. Ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
3. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. 4. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. 5. Penggunaan bahasa Indonesia. Yang keempat, tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Tantangan di lingkungan internal Indonesia adalah mengawal NKRI agar tetap utuh dan bersatu. Di sisi lain, ancaman terhadap negara kedaulatan masih berpotensi, terutama yang membentuk konflik perbatasan, pelanggaran wilayah, gangguan keamanan maritim dan dirgantara. Gangguan keamanan di wilayah perbatasan berupa pelintas batas secara ilegal, kegiatan penyeludupan senjata dan bahan peledak, masalah separatisme, pengawasan pulau-pulau kecil terluar, ancaman terorisme dalam negeri dan sebagainya. Berdasarkan tantangan tersebut di atas, maka visi terwujudnya pertahanan negara yang tangguh dengan misi menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, serta keselamatan bangsa harus terwujud. Pada dasarnya, perumusan kebijakan umum pertahanan negara dilaksanakan Menteri Pertahanan Negara, sedangkan proses penetapannya dilaksanakan di tingkat Dewan Keamanan Nasional selaku penasihat Presiden RI. Kelima, peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Peran yang pertama adalah kesadaran warga negara. Kesadaran adalah sikap mawas diri sehingga dapat membedakan baik atau buruk, benar atau salah, layak atau tidak layak, patut atau tidak patut dalam berkata dan berperilaku. 2. Bela negara. Menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, Pasal 9 Ayat 1 tentang pertahanan negara. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ketiga, dasar hukum bela negara. Ada beberapa dasar hukum dan peraturan tentang wajib bela negara, di antaranya adalah 1. TAP MPR Nomor 6 Tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1945 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. 3. TAP MPR Nomor 6 Tahun 2000 tentang pemisahan TNI dengan Polri. Keempat, kesediaan warga negara untuk melakukan bela negara. Segala usaha yang dilakukan untuk membela negara, mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Sekian pembacaan makalah dari saya. Saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiatan Siska Dewi, kelas 10 akuntansi 2, nomor absen 18. Saya di sini akan bertanya kepada Rani, yaitu pertanyaannya, apa saja faktor penghambat integrasi nasional? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Siska. Faktor penghambat integrasi nasional: 1. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. 2. Kurangnya toleransi antar golongan. 3. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. 4. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Itulah jawaban dari saya. Apakah Siska puas dengan jawaban yang sudah saya berikan? Iya, saya merasa puas dengan jawaban yang diberikan oleh Rani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulannya adalah sikap-sikap yang harus dihindari agar toleransi tetap ada dan terjaga sehingga kehidupan beragama di masyarakat aman dan damai adalah fanatisme yang berlebihan,
ekstremisme, dan eksklusivisme. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam membela negara dari segala ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Sekian pembacaan makalah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.